bagaimana cara karyawan meminta dilakukan PHK dengan alasan perusahaan tidak membayarkan sisa upahnya dengan kurun 50% selama lebih dari 6 bulan dan THR 2 tahun juga belum dibayarkan. Pertanyaannya, bolehkah karyawan meminta PHK seperti ini dengan alasan tadi, ya? Lalu menggunakan alasan seperti dalam PP 35 tahun 2021 pasal 35 huruf G angka 3 dan terutama pada angka 4. Baik. Jadi kalau kondisinya karyawan ini nggak dibayar upahnya atau upahnya dipotong nih 50% atau mungkin terjadi penurunan upah. Biasanya ini kondisi urusan sisa-sisa COVID kemarin, ya kan? Kondisi ekonomi. Ya inilah dia ya, salah satu contoh akibat dari pemaksaan pemotongan upah yang kayak gini-gini nih. Jadi dalam kondisi COVID kemarin ini kan ada kecenderungan perusahaan memaksakan mengurangi upah ini. Pengurangan upah ini dipaksakan, ya. Padahal sejatinya nggak boleh. Cuman karena karyawan pertama mungkin nggak ngerti, kedua mungkin takut. Ya kan, takut karena udahlah yang penting aku tetap kerja, kan begitu tuh, maka mereka lebih banyak diam. Akibatnya seringkali sekarang begini nih masalah yang muncul, sisanya nggak dibayar, ya kan, ini selama lebih dari 6 bulan. Kalau cuma 6 bulan sih masih hal yang kecil. Ada yang dari tahun 2020 sejak pertama COVID langsung buru-buru perusahaan menurunkan upah, kan momen tuh buat perusahaan-perusahaan lokal, padahal belum berdampak gitu. Ya, kemudian THR 2 tahun juga belum dibayar. Wah, memang hebat nih perusahaan. Ya kan? Jadi alasan yang bisa dipakai oleh si karyawan, perusahaan yang ordal kayak gitu. Ya. Nah, alasan yang bisa dipakai oleh si karyawan adalah menggunakan PHK dengan alasan perbuatan tertentu. Ya. Perbuatan tertentu yang dituduhkan dilakukan oleh perusahaan. Itu ada dalam dulu di Undang-Undang 13, kemudian PP 35, cuman pasalnya saya lupa. Barangkali ini yang disebutkan pasal 35 huruf G angka 3 dan angka 4. Ya, tidak membayar upah, tidak menjalankan janjinya, misalkan itu ada. Jadi si karyawan dengan bukti-bukti itu dia mengajukan gugatannya. PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan nanti ujungnya adalah minta supaya di PHK. Itu boleh, bisa. Ya, caranya begitu. Kalau saya ngelihat pasal yang bisa dipakai adalah itu. Ya. Jadi pasal PHK dengan alasan perusahaan melakukan perbuatan tertentu yang dilarang. Ya, apa yang dilarang? Tadi tidak membayarkan sisa upah, padahal sudah berjanji. Nah, itu yang bisa dipakai. Ya. Begitu. Jadi bisa Pak Abi. Penting bukti-buktinya cukup kuat ya. Yang repotnya kan kalau misalkan si dalam dokumen yang memotong upah itu yang dikeluarkan oleh perusahaan, di sana tidak tertulis untuk kapan mau dibayarkan lagi sisanya, atau kapan janji bayaran dari perusahaan, atau di situ tulisnya misalkan perusahaan akan membayar kekurangannya bila sudah mampu. Ya, ini ukuran mampunya dari mana nih? Kan repot nih dan sebagainya ya. Jadi maka kita kalau menerima dokumen seperti itu, apalagi kita diminta untuk tanda tangan, sejatinya setiap karyawan memiliki hak untuk mempelajari dan mengkritisi atau melakukan negosiasi. Ya, kalimat-kalimat seperti tadi akan dibayarkan apabila keadaan keuangan sudah memungkinkan. Memungkinkannya ini emang saya tahu Pak keadaan keuangan Bapak, kan begitu? Kan saya nggak tahu. Jadi gimana caranya saya tahu Bapak akan memungkinkan perusahaan ini untuk membayar? Nah, yang benar adalah misalkan dikasih batas waktu. Jadi misalkan 1 tahun, pengurangan upah itu pun harus disetujui oleh karyawan. Setelah itu, berlaku untuk 1 tahun, setahun akan dibayarkan itu semua. Apakah secara lamsam atau secara bertahap? Langsung ditulis tuh kapan bayarnya, berapa nilainya kalau tahapan, ya. Jadi begitu yang benar. Nah, yang nggak benar adalah kalau ditulis tadi. Apabila perusahaan mampu, apabila kondisi keuangan sudah memungkinkan, ya, atau apabila kondisi sudah membaik, gitu. Nah itu parameternya nggak jelas, dan itu menyulitkan kita, ya. Apakah itu bisa? Bukan nggak bisa, tapi pekerjaan menjadi lebih banyak karena kita harus membuktikan kondisi memungkinkan, kondisi lebih baik tadi itu harus dibuktikan.
Ya. Begitu Pak Abi.